pengurus Mari kita dengarkan dan pemateri MGMP PPKN. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Titi Sugiyartiwati Dewi pada MM. beliau 30 menit waktu untuk pemaparan materi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapak Kepala Kabar Hukum Pak Indro yang sudah beberapa kali mungkin ya Pak. Sebelumnya saya tahun 2013, 2015 tuh ya hanya mungkin teman-teman NGMP masih wajah-wajah yang lama. Ini kan sekarang banyak wajah yang baru, bukan yang lama sudah banyak yang pensiun. Saya Bu lama. dulu dengan Bu Enda yang di MPR, Humas ya. Jadi memang kita sudah lama bekerja sama. Saya juga diawali dulu ketua MGMP Pak. Saya dulu ketua MGMP PKN juga sebelum ke pengawas itu. Jadi membawa teman-teman untuk audiensi dengan MPR. Saat itu memang banyak program terkait dengan sosialisasi 4 pilar. Saat Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR. Jadi alhamdulillah tahun kemarin ya kita mengajak lagi teman-teman setelah sekian lama sebenarnya gitu ya. Saat ini saya akan ini kan menggelitik ya. Mudah-mudahan tidak terkait dengan fenomena saat ini ya Pak ya. Kita tidak berbasis politik yang ada, tapi saya berharap bahwa dengan pendidikan kewarganegaraan ini yang ternyata akan berganti kembali Pak. Jadi ini kan memang kalau pendidikan Pancasila itu dinamisasi politik masuk ya. Mata pelajaran berubah terus. Pendidikan moral Pancasila PMP, kemudian berubah PMPKN, kemudian kembali lagi ke PKN, pendidikan kewarganegaraan, kembali lagi PPKN, dan nanti ada PPIP, pendidikan ideologi Pancasila. Ya. Jadi memang ada beberapa dinamisasi yang terjadi yang perlu dipahami oleh teman-teman guru sekalian. Kita ingin bahwa melalui pembelajaran PKN ini sebenarnya kan tadi disampaikan oleh Pak Sekdis bahwa kita ingin membangun karakter bangsa ya. Good citizenship ya, ujungnya kan ke sana visinya gitu ya, bagaimana menciptakan warga negara yang baik. Nah, kita ingin ke depan ini tadi sudah ngobrol juga dengan Pak Indro yang selalu memberikan kesempatan kepada kita semua bahwa kegiatan-kegiatan kita ke depan adalah mungkin akan melibatkan siswa, tidak hanya guru-guru untuk kegiatan outing kelas ataupun field trip yang akan dilakukan di satuan pendidikan. Dan hari ini pun saya mengundang tidak hanya guru Pak, karena kapasitas 100, saya juga mengundang para pengawas. Terima kasih sudah hadir, ini ada 18 orang dengan saya. Kemudian ada kepala sekolah Pak Tatak juga sudah hadir. Karena untuk menjangkau 261 sekolah ya sekarang ya, awalnya 257 sekolah. Kalau hanya 100, hal khawatir tidak terwakili. Jadi diwakili oleh para pengawas yang memegang binaan itu lebih dari 10 Bu gitu. Jadi bisa terjangkau akhirnya, jadi sosialisasinya ke sana. Jadi ini adalah bagian penting dari mekanisme sistem pendidikan di Indonesia, yaitu bagaimana menginternalisasikan nilai sebenarnya PKN itu. Saya kira untuk transformasi knowledge saat ini anak-anak itu sudah dibangun dengan mudah ya. Jadi dari akses digital itu mereka mendapatkan pengetahuan yang banyak. Namun bagaimana anak-anak ini dibangun karakter. Jadi kalau yang dikatakan oleh Tan Malaka itu revolusi mental. Ini yang perlu kita bangun, bagaimana membentuk pemimpin yang bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana demokrasi di Indonesia ini tidak dicederai, ini perlu dipelajari sehingga pada saat mereka memimpin nanti bisa mengimplementasikan hal tersebut. Ini tentu saja teman-teman guru seluruhnya mungkinnya tidak hanya PKN, tugas mendidik itu menjadi hal yang utama gitu ya untuk membangun mental. Jadi mudah-mudahan revolusi mental yang kita harapkan Indonesia Emas 2045 ini akan terjadi dengan baik gitu ya. Dan kita juga berharap bahwa para pemimpin ini adalah para pemimpin yang amanah tentunya ya, tentu saja dengan nilai-nilai kejujuran. Dan kami pun MGMP PKN tahun kemarin menyusun modul tentang pendidikan anti korupsi. Karena memang kita berharap juga bahwa nilai kejujuran itu hal yang sangat utama dan saat ini memang begitu mahal gitu ya. Boleh next Mas? Ya, terima kasih. Nah ini mungkin penguatan sedikit izin Pak Indro dan Bu Revi sebelum nanti masuk ke kegiatan outing kelas yang kita harapkan. Dan kami pun berharap Pak seandainya nanti ada kegiatan ngopi bareng MPR misalnya ya. Asik. Boleh tuh, keren banget ya teman-teman, setuju nggak? Setuju. Ya, boleh sifatnya daring maupun luring gitu ya. Jadi sehingga ya sehingga kita ngobrolnya nggak tegang begini gitu ya. Tapi dikemas dengan santai, tapi alhamdulillah komunikasi bisa terjalin dengan baik. Ataupun kegiatan webinar
baik luring maupun daring bisa kita harapkan gitu ya, sehingga informasi-informasi terkait yang kekinian pun akan sampai ke kita semua gitu ya, termasuk tadi ya IKN ya ternyata masih zero gitu ya karena investornya belum ada yang mau ya Pak, atau Pak Indro investor di sana. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya, bahwa di sini konsep PKN adalah bagaimana memperkuat implementasi kurikulum merdeka ya. Di sini tentunya pembangunan karakter 6 profil pelajar Pancasila itu sebenarnya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Tolok ukur bagaimana implementasi pendidikan. Ini adalah salah satu upaya untuk mendorong pelayanan ya, pelayanan kepada para siswa kita, bahwa melalui anak-anak dikenalkan dengan lembaga MPR. Mungkin kalau dulu kita zaman sekolah, zaman Pak Tatak, mungkin kita mengenalnya lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang semuanya neben Pak sejajar gitu ya, bahwa ini merupakan lembaga negara. Tadi ada kekhawatiran bisa apa Pak? Kalau sebagai pelayanan publik yang diberikan oleh MPR ini terus berkelanjutan, tadi tidak sampai di sini. Jadi kita akan mencoba kembali. Dulu kita pernah ke Gedung Nusantara 3 dan pernah teman-teman itu duduk, Bu Christine ya ikut ya? Pernah duduk di kursinya Pak Topik Kemas ya dulu ya. Artinya ini kan pengetahuan yang tidak didapatkan di dalam buku ya, implementasi langsung dan dari narasumber yang memang seperti hari ini kita dapatkan luar biasa dari Pak Indro. Tepuk tangan dong untuk Pak Indro dan Oke, Pak Indro. Alhamdulillah menepati janji ya gitu. Jadi kalau bisa segera teman-teman yang ingin melakukan audiensi tadi kan bisa dengan kelembagaannya, dengan MPR-nya ataupun dengan humas dan lain sebagainya tentang kelengkapan alat negara. Mungkin teman-teman juga ingin bagaimana sih proses penyusunan peraturan perundangan ya dan lain sebagainya, itu bisa menjadi media teman-teman guru sebagai pembekalan untuk yang akan diberikan kepada para siswa kita semua. Khususnya di sini bagaimana kita ingin bahwa anak-anak kita dengan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mereka tahu akan hak dan kewajiban warga negara. Karena saat ini banyak sekali di dunia pendidikan ini hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang indisipliner, artinya kegiatan bullying itu sangat banyak Pak saat ini. Mungkin ini hal yang kita ingin sedikit-sedikit kita coba benahi melalui tangan Bapak Ibu Guru. Tentu saja tidak hanya Bapak Ibu Guru, kita pun perlu melibatkan trisentral masyarakat, keluarga dan lembaga itu menjadi berperan dalam membentuk warga negara yang baik ya. Nation and character building ini perlu kita inginkan ke depan untuk menciptakan warga negara yang baik ya. Good citizenship itu adalah hal impian kita semua ya, sehingga pada saat mereka terjun di dunia politik praktis pun mereka akan tetap memegang norma-norma maupun aturan-aturan yang ada gitu ya. Dilanjutkan Mas, silakan. Nah ini kita ingin bahwa anak-anak kita nanti beserta para guru akan audiensi dengan lembaga MPR. Di sini tentunya bagaimana cara menyampaikan aspirasi ya, aspirasi masyarakat yang tentunya saat ini banyak sekali ruang-ruang keinginan, walaupun memang kadang-kadang dengan cara-cara yang mereka artinya banyak aspirasi yang tertahan, kemudian mereka melakukan demo dan lain sebagainya. Dan ini adalah bagaimana memintarkan anak-anak kita tidak melakukan itu, artinya tidak dengan cara yang anarkis. Karena kita negara demokrasi ini tentu menginginkan bahwa cara-cara yang elegan adalah cara-cara yang bagaimana berpolitik praktis itu dengan mematuhi aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku. Dan tentu saja ini anak-anak akan mendapatkan langsung dari para pakar yang ada di MPR ya, khususnya di bagian humas maupun dari ada yang pengen ketemu dengan MPR-nya langsung, anggota MPR ya teman-teman. Izin Pak Indro bisa ya nanti ya. Ya dengan anggota MPR ya teman-teman ya, mungkin nanti ada, mudah-mudahan ada waktu kita untuk audiensi ya. Ya. Ada minta uang katanya, mudah-mudahan bisa terrealisasikan, khususnya mungkin ini Pak Indro karena di bidang pendidikan ini terus terang ya, saat ini kan sering cepat bergantinya regulasi di dunia pendidikan saat ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sudah banyak dikeluhkan sebenarnya oleh teman-teman di satuan pendidikan, terutama sebagai user langsung para kepala sekolah dan guru ya, dengan regulasi yang sering berganti ini, sehingga guru-guru juga agak bingung apa yang harus dikerjakan yang mana dulu gitu ya. Dan mudah-mudahan ini pun
menjadi aspirasi dari Bapak Ibu guru untuk memberikan masukan nanti ya, dan terhadap siswa pun saya kira konsep-konsep berdemokrasi, anak-anak mungkin sekarang melihat tontonan itu bisa menjadi tuntunan gitu ya, tapi bagaimana kita anak-anak melihat tontonan yang memang sebenarnya tidak memberikan pembelajaran yang positif, namun kita bisa memberikan penguatan ya. Penguatan itu tentu kita akan dapatkan langsung dari lembaga negara tersebut ya, MPR maupun DPR. Tentu saja DPR ini kan tadi jumlahnya 700 lebih ya Pak, 711. Nah itu kan dengan 136 DPD ya. Kalau sekarang provinsi di Papua kan nambah ya Pak. Berarti nanti jumlah anggota MPR nambah lagi kan, berubah ya. Tambah lagi Komeng naik juga nambah lagi. Iya, Komeng masuk ya Pak ya. Iya, nambah lagi ntar. Iya, artinya kan kadang-kadang di masyarakat kita itulah figur yang banyak dikenal dan familiar warawiri di media sosial. Jadi ternyata media sosial itu adalah salah satu media yang efektif sebenarnya, termasuk di dalam sosialisasi program yang ada. Tadi alhamdulillah sudah ada TikTok ya. Jadi memang ini adalah media digital yang kekinian, yang memang anak-anak muda itu lebih banyak nonton TikTok ya dibanding yang lain ya, anak-anak sekarang ya. Makanya ini menjadi media media untuk kegiatan sosialisasi ya. Jadi harapan kita sih nanti ada kopi bareng dan webinar itu juga bisa masuk di agenda rekomendasi ya Pak. Izin Pak Indro dengan Bu Revi gitu ya. Dan mungkin nanti akan ada masukan juga dari teman-teman yang lain. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini anak-anak tentu akan melihat langsung ya bagaimana proses pemerintahan yang terkait dengan kelembagaan negara. Keputusan ini hal yang sangat penting ya, terkait dengan aturan-aturan hukum. Mudah-mudahan aturan hukum ini ditegakkan ya. Jadi hukum itu adalah jangan diatur oleh seseorang, namun kita tunduk kepada hukum yang berlaku ya. Rule of law itu memang betul-betul harus kita jaga. Mudah-mudahan hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang memang ada saat ini, mudah-mudahan ini akan menjembatani anak-anak tidak melakukan itu ke depan. Jadi kita ini memang sebagai media bagi kelanjutan generasi ke depan, agar mereka pun mau belajar bagaimana menjadi orang-orang yang memang punya integritas dan memiliki komitmen yang kuat ya. Mata pelajaran yang lain saya kira ini akan mengkontekstualkan dengan kehidupan-kehidupan nyata yang mereka miliki gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian kegiatan siswa belajar kontekstual melalui kunjungan MPR ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, menginspirasi bahwa mereka adalah warga negara yang memang harus aktif, sadar akan hak dan kewajibannya gitu ya, sehingga membawa perubahan yang positif di masa yang akan datang gitu. Itu memang anak-anak yang tidak ada di zona nyaman ya, comfort zone ya istilahnya gitu ya, tapi bagaimana mereka adalah aktor-aktor yang akan memberikan perubahan dan ingin mewarnai Republik ini dengan segala kebaikan, dan sebagai calon pemimpin masa depan ini kita harapkan betul ya. Jadi ada komitmen bahwa sejatinya para pejabat adalah pelayan negara gitu, abdi negara. Jadi kita berharap bahwa anak-anak itu akan menyadari bahwa para pejabat itu bukan dilayani tapi memang harus melayani. Ini yang sangat penting yang kita tanamkan kepada anak-anak kita ke depan. Jadi melalui pembelajaran itu, kegiatan sosial, politik dan masyarakat itu kita harapkan akan dicapai oleh anak-anak kita ya. Jadi memang sangat penting, dan kami pun berharap teman-teman nanti mungkin para guru akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun dengan yayasan, dan tentu akan ada keinginan bagaimana membawa anak-anak untuk belajar langsung ya dengan lembaga negara yang saat ini mereka baca hanya di buku gitu, tapi dengan berinteraksi langsung, beraudiensi langsung, saya yakin bahwa ini adalah pengalaman berharga bahwa pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas namun di luar kelas sebagai proses penguatan skill maupun keterampilan mereka. Jadi anggota MPR deh, seperti Pak Indro kan tidak sengaja awalnya nggak bercita-cita menjadi di lingkungan MPR. Ada dulu yang banyak protes ya Pak ya. Tapi itu adalah proses politik yang menyiapkan anak-anak didik kita, bagaimana karakter mereka itu kita bangun menjadi lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian paparan Terima kasih Bu Haji. dari Ibu Jadi, pengawas demikian tadi kita, paparan, Ibu Titi, tiga narasumber kita. pengawas Yang pertama, narasumber Pak Indro tentang Depok, kelembagaan MPR. Kota Yang Depok. kedua Terima tentang kasih. bagaimana Salam prosedur, pendidikan dari menerima MPR edukasi RI. ketika kita ingin, dan yang ketiga adalah manfaat
ketika kita mengajak diharapkan menjadi warga negara yang baik tentunya, karena degradasi moral saat ini memang kita rasakan pasca pandemi dan menjadi beban berat ketika guru menjadi tumpuan orang tua untuk menjadi sandaran, jadi bengkel karakter lah bahasanya di sekolah. Untuk itu izin Pak